Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, mari kita lanjutkan saja ceritanya. Tapi seperti biasa, bantu tekan tombol like dan berkomentar dulu ya. Bab 1241, ribuan malapetaka menimpa jiwa, serang lagi. Setelah mendengar apa yang dikatakan Kaisar Fan Zhao, Pei Sisen dan yang lainnya menatap Master Sekte Jing di samping Ye Guan. Mata mereka penuh rasa ingin tahu, siapakah orang ini? Master Sekte Jing masih mengenakan jubah putih, terlihat rapi dan bersih. Dia menatap Kaisar Fan Zhao dengan mata setenang air. Ye Guan sedikit terkejut melihat Master Sekte Jing muncul. Dia tidak menyangka kalau Master Sekte Jing akan datang. Kaisar Fan Zhao berkata lagi, "Kita tidak cukup bersenang-senang terakhir kali. Kali ini, mari kita berjuang keras." Sambil berbicara, dia tiba-tiba melangkah maju. Hanya dengan satu langkah, dia dan Master Sekte Jing muncul di dunia kelabu. Dunia ini tak terbatas dan orang-orang hanya bisa melihatnya, tetapi tidak bisa merasakannya. Master Sekte Jing mengabaikan Kaisar Fan Zhao dan melirik ke arah alam kesengsaraan. Tidak diketahui apa yang dilihatnya, tetapi alisnya sedikit berkerut. Melihat ekspresi Master Sekte Jing, wajah Ye Guan tiba-tiba menjadi gelap. Dia melihat ke arah alam kesengsaraan, dan pedang King Xuan di tangannya sedikit bergetar. Di dunia kelabu itu, Kaisar Fan Zhao menatap Master Sekte Jing dan berkata sambil tersenyum, "Sebenarnya, saya sedikit terkejut. Saya tidak menyangka Anda akan datang membantunya. Sejauh yang saya tahu, Anda adalah pendukung setia kekacauan. Mengapa Anda benar-benar mengubah pendirian Anda hanya karena bertaruh dengannya?" Master Sekte Jing mengalihkan pandangannya dari arah alam malapetaka. Ia menatap Kaisar Fan Zhao, perlahan mengangkat tangan kanannya, lalu mengulurkan jari dan mengetukkannya dengan ringan. Saat jari itu jatuh, ruang dan waktu di ujung jari tiba-tiba menjadi seperti batu yang jatuh ke danau, menyebabkan riak-riak. Kemudian, kata "Tao" perlahan muncul. Melihat pemandangan ini, Kaisar Fan Zhao yang berada di kejauhan tiba-tiba tertawa. Benar saja, kamu benar-benar telah mencapai alam itu, dan kamu benar-benar dapat memadatkan jalan agung dunia ke dalam suatu bentuk." Master Sekte Jing tidak berkata apa-apa, hanya mengangguk ringan. Dalam sekejap, seluruh dunia abu-abu tiba-tiba menjadi ilusi, dan bencana kausal yang tak terhitung jumlahnya berkumpul di atas kepala Kaisar Fan Zhao. Pada saat ini, semua sebab dan akibat serta bencana yang pernah dialaminya muncul kembali pada saat ini. Segala macam sebab dan akibat ada pada Anda, ribuan bencana sedang menimpa jiwamu. Ledakan tubuh dan jiwa Kaisar Fan Zhao mulai membusuk sedikit demi sedikit. Melihat pemandangan ini, wajah Pei Sisen dan yang lainnya yang menonton di luar berubah drastis. Mereka menatap dunia abu-abu dengan hati berdebar-debar. Di bawah tatapan semua orang, Kaisar Fan Zhao sebenarnya telah membusuk dan berubah menjadi debu. Pei Sisen dan yang lainnya langsung pucat pasi seperti kertas, wajah mereka penuh ketidakpercayaan. Hilang begitu saja, di kejauhan, Ye Guan juga tampak kebingungan di wajahnya. Wanita ini dibunuh begitu saja, bukankah seharusnya begitu? Pada saat ini, tawa tiba-tiba terdengar di dunia kelabu itu. Tawa Kaisar Fan Zhao, di bawah tatapan semua orang, Kaisar Fan Zhao, yang awalnya berubah menjadi debu, tiba-tiba mengembun kembali dari langit dan bumi. Melihat kejadian ini, Pei Sisen dan yang lainnya menghela napas lega. Jika mereka benar-benar terbunuh seperti ini, mereka bahkan tidak akan punya kesempatan untuk melarikan diri. Master Sekte Jing menatap Kaisar Fan Zhao yang baru berkumpul. Tatapannya masih tenang dan tanpa rasa terkejut.
Kaisar Fan Zhao melirik kata Tao di depan Tuan Jing dan berkata sambil tersenyum, kau ingin membunuhku dengan Tao. Aku khawatir itu tidak akan berhasil. Kemarilah, kau juga bisa melihat Taoku. Saat dia berbicara, dia tiba-tiba merentangkan kedua telapak tangannya, lalu mengepalkannya dengan lembut. Tiba-tiba, napas Dao Agung mengembun dari ladang. Napas Dao Agung ini tak berujung, dan begitu muncul, langit dan bumi tenggelam. Pada saat ini, kata Tao di depan Master Jing tiba-tiba bergetar hebat. Dalam sekejap, jalan dan ruang tempat keduanya berada berubah menjadi ketiadaan. Dalam ketiadaan ini, meskipun semua orang tidak dapat melihat mereka, mereka dapat merasakan tabrakan aura yang mengerikan. Waktu dan ruang yang tak terhitung jumlahnya hancur dan musnah. Tabrakan di jalan yang ditempuh keduanya sudah melampaui pemahaman semua orang yang hadir. Betapa mengerikannya jika jalan mereka bertabrakan. Tekanan dari jalan besar yang sama yang meluap melalui ruang dan waktu yang tak terhitung jumlahnya sudah cukup untuk membuat semua orang di lapangan terengah-engah. Ye memandang ruang dan waktu yang telah berubah menjadi ketiadaan dengan ekspresi serius. Di seberangnya, Pei Sisen dan yang lainnya tampak lebih serius dari sebelumnya. Mereka tidak menyangka bahwa wanita berjubah putih yang baru saja muncul akan begitu kuat dan menakutkan. Mengapa ada begitu banyak orang besar di alam semesta beradab ini? Berdengung, pada saat ini, suara pedang tiba-tiba terdengar dari samping. Pei Sisen dan dua orang lainnya tiba-tiba menoleh dan melihat Ye Guan yang tidak jauh dari sana tengah menghunus pedangnya ke arah alam malapetaka di kejauhan. Pei Sisen segera berkata, hentikan dia. Selagi dia berbicara, dia dan Yin Sisen di sampingnya bergegas menuju Ye Guan. Adapun Dewa Pelayan Kekaisaran, dia telah kehilangan efektivitas tempurnya. Ye Guan, yang hendak membunuh Jie Jie, tiba-tiba berbalik dan menebas dengan pedangnya. Cahaya pedang meledak di depannya. Menghadapi pedang Ye Guan, Pei Sisen dan Yin Sisen tidak berani ceroboh dan menyerang dengan seluruh kekuatan mereka secara bersamaan. Ledakan, kilatan cahaya pedang tiba-tiba meledak dari lapangan. Dan Pei Sisen serta Yin Sisen sama-sama terkejut dan mundur dengan keras. Setelah keduanya berhenti, mereka berdua terkejut, dan pada saat itu, Ye Guan telah berbalik dan berubah menjadi cahaya pedang dan bergegas menuju alam bencana di kejauhan. Tepat saat pedangnya hendak membunuh orang, cahaya merah yang mengerikan tiba-tiba menyapu dari alam malapetaka. Wah! Dalam sekejap, Ye Guan langsung terlempar ribuan kaki jauhnya. Setelah berhenti, Ye Guan perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah alam malapetaka di kejauhan, jejak darah perlahan mengalir keluar dari sudut mulutnya. Dia menatap alam malapetaka di kejauhan, dan sesaat kemudian, dia menghilang dari tempatnya lagi. Cahaya pedang sepanjang 1000 kaki muncul dari tanah dan menebas langsung ke arah alam malapetaka. Namun, begitu cahaya pedang mencapai alam malapetaka, cahaya itu hancur oleh cahaya merah. Kekuatan dahsyat itu langsung membuatnya pingsan lagi. Melihat kejadian ini, Pei Sisen dan yang lainnya menghela napas lega. Saat ini, mereka benar-benar tidak ingin berhadapan dengan Ye Guan lagi. Kekuatan Ye Guan saat ini agak terlalu berlebihan. Di kejauhan, mata Ye Guan masih tertuju pada alam malapetaka. Pada saat ini, aura kejahatan di alam malapetaka menjadi semakin kuat. Dia tahu bahwa tak lama lagi, jalan jahat akan menyatu dengan kultivasi kehidupan sebelumnya. Ye Guan menarik napas dalam-dalam, ia merentangkan tangan kirinya, dan pedang di tangannya tiba-tiba menghilang. Saat berikutnya,
niat pedang yang tak terhitung jumlahnya melonjak keluar dari tubuhnya dan kemudian berkumpul menuju pedang King Xuan. Perpaduan pedang Yi dan pedang King Xuan, Ye Guan tiba-tiba menghentakkan kaki kanannya, dan seluruh tubuhnya berubah menjadi cahaya pedang dan melesat menuju alam malapetaka. Ketika dia mencapai penghalang, cahaya merah lainnya melonjak keluar. Tetapi kali ini, pedang Ye Guan menghancurkan cahaya merah itu, dan kemudian dia langsung melesat ke alam malapetaka dengan pedangnya. Melihat pemandangan ini, Pei Sisen dan yang lainnya terkejut dan bingung sejenak. Setelah hening sejenak, tiba-tiba sebuah sosok terbang keluar dari alam bencana. Itu Ye Guan. Melihat pemandangan ini, Pei Sisen langsung berkata, manfaatkan penyakitnya untuk membunuhnya. Sambil berbicara, dia dan Yin Sisen di sampingnya bergegas menghampiri Ye Guan lagi. Bab 1242, Tuhan yang sejati. Ketika Ye Guan terguncang keluar dari alam malapetaka, Pei Sisen menemukan bahwa Ye Guan sedang terluka parah saat itu, dan itu adalah waktu yang tepat untuk membunuhnya. Untuk membunuh Ye Guan, Pei Sisen langsung membakar tubuhnya sendiri, sehingga dirinya mencapai tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Melihat Pei Sisen, Yin Sisen juga membakar tubuhnya sendiri. Aura kedua orang itu tiba-tiba melonjak. Di kejauhan, begitu Ye Guan berhenti, dua kekuatan penghancur menyapu seperti ombak besar. Ye Guan tidak peduli dengan rasa tidak nyaman di tubuhnya, dan menebas ke depan dengan pedang King Xuan di tangannya. Ledakan, begitu cahaya pedang itu muncul, pedang itu langsung hancur. Kedua belah pihak mundur dengan keras pada saat yang sama. Saat Ye Guan berhenti, dia merasa seolah-olah seluruh tubuhnya akan hancur. Yang benar-benar menyakitinya bukanlah dua dewa di depannya, tetapi dao jahat dari sebelumnya. Kekuatan dao jahat sekarang benar-benar mengerikan. Ye Guan menyeka darah dari sudut mulutnya, perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah alam malapetaka. Pada saat ini, seluruh alam malapetaka mulai berangsur-angsur memerah. Sedikit kekhawatiran muncul di mata Ye Guan. Pada saat ini, dua aura spiritual yang mengerikan tiba-tiba terkunci padanya. Ye Guan menoleh dan melihat bahwa itu adalah Pei Sisen dan Yin Sisen. Kedua Sisen itu menatapnya, memancarkan aura yang kuat dan ganas. Ye Guan tiba-tiba menghilang dari tempat itu. Pupil mata Pei Sisen tiba-tiba mengecil, dan dia membentuk segel dengan kedua tangannya di depan dadanya. Dalam sekejap, tanda teratai ilusi muncul dari dadanya. Dalam sekejap, tanda teratai ilusi itu menyebar dan berubah menjadi jutaan kelopak yang melesat ke arah Ye Guan. Setiap kelopaknya mengandung kekuatan Dao Agung yang mengerikan. Namun, pada saat ini, kekuatan Dao miliknya tidak sebanding dengan Ye Guan. Saat pedang Ye Guan menerjangnya, kelopak bunga teratai yang tak terhitung jumlahnya hancur dan menghilang dalam sekejap. Wah, Pei Sisen langsung terpesona oleh kekuatan pedang Ye Guan. Dan ketika dia berhenti, cahaya pedang telah muncul sekitar 10 kaki di depannya. Pedang ini cepat dan ganas. Pei Sisen terkejut. Dia tidak bisa menahan sama sekali saat ini. Untungnya, Yin Sisen bertindak tepat waktu dan kekuatan dingin menghalanginya. Wah, kekuatan dingin dan suram itu langsung hancur. Tetapi Pei Sisen mundur ribuan kaki jauhnya dan membuat jarak antara dirinya dan Ye Guan. Setelah berhenti, Pei Sisen menatap Ye Guan dengan ketakutan di matanya. Sekarang pedang Ye Guan benar-benar dapat mematahkan semua serangan dengan satu pedang. Kecuali orang kuat yang menakutkan seperti Kaisar Fan Zhao. Orang kuat biasa tidak dapat menandinginya sama sekali. Pedang ini benar-benar terlalu menakutkan. Pada saat ini,
Pei Sisen dan Yin Sisen sudah mempertimbangkan untuk mundur. Karena mereka tahu bahwa jika mereka terus bertarung dengan Ye Guan, mereka mungkin akan mati di sini. Melihat keduanya tak berniat menyerang lagi, Ye Guan tak ambil pusing lagi dengan mereka, melainkan melesat menuju alam malapetaka di kejauhan. Dalam sekejap mata, dia bergegas ke alam malapetaka. Begitu dia memasuki alam malapetaka, yang terlihat adalah lautan darah yang tak terbatas. Di lautan darah yang tak terbatas ini, ada permusuhan dan niat membunuh yang tak ada habisnya, serta pikiran jahat. Pikiran jahat itu begitu kuat sehingga bahkan dia hampir tidak tahan. Ye Guan tidak memilih untuk menyerang lagi, tetapi langsung mengaktifkan garis keturunannya yang gila. Pada saat ini, kejernihan di matanya berangsur-angsur menghilang. Tak lama kemudian, garis keturunan yang gila itu mulai melahap niat membunuh dan permusuhan di sekitarnya. Saat niat membunuh dan permusuhan yang tak terhitung jumlahnya dilahap oleh dirinya sendiri, kejernihan di mata Ye Guan tiba-tiba menghilang dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang. Pada saat yang sama, auranya juga meroket liar pada saat ini. Pada saat ini, sebuah jari berwarna merah darah terentang tidak jauh di depannya. Ye Guan mengangkat tangannya dan mengayunkan pedang. Wah, cahaya pedang hancur berkeping-keping, dan Ye Guan mundur dengan dahsyat lagi. Namun kali ini dia berhenti saat hendak keluar dari alam malapetaka. Ye Guan mengangkat kepalanya dan melihat ke kejauhan. Pada saat ini, dia hanya bisa melihat lautan darah yang tak berujung. Seluruh lautan darah yang tak berujung itu dipenuhi dengan permusuhan dan niat membunuh yang tak berujung. Ditambah dengan pengaruh garis keturunannya yang gila, pikirannya menjadi semakin gila. Ye Guan berkata dalam hatinya, "Guru Ta, bantu aku menenangkan pikiranku." Tentu saja, dia tidak bisa benar-benar gila saat ini, karena begitu dia benar-benar gila, meskipun kekuatan tempurnya bisa ditingkatkan pesat, ini terjadi di alam semesta nyata, dan dia mungkin akan membunuh tanpa pandang bulu. Xiao Ta berkata, "Baiklah." Setelah mendapat balasan dari Master Ta, Ye Guan merasa lega. Dia perlahan mengangkat kepalanya dan melihat ke arah kedalaman alam malapetaka di kejauhan. Di bagian terdalam alam malapetaka, aura jahat semakin kuat dan kuat. Begitu kuat sehingga membuatnya merasa sedikit berdebar-debar. Cara yang jahat, Ye Guan perlahan menutup matanya. Jalan jahat ini semakin kuat setiap hari sejak ditekan. Sejak ditekan sampai sekarang, kekuatannya telah mencapai tingkat yang tidak diketahui. Selain itu, sekarang ada bunga roh jahat, setelah diintegrasikan dengan kultivasi dan ingatan Baisi. Dia tidak tahu seberapa kuat bentuk akhir jalan jahat, tetapi yang pasti, ia tidak akan lebih lemah dari Kaisar Brahma Zhao. Kita tidak boleh membiarkannya menyatu seperti ini. Memikirkan hal ini, Ye Guan tiba-tiba membuka matanya dan melangkah maju. Domain pedang muncul. Ketika wilayah pedang menyelimuti seluruh alam malapetaka, Ye Guan mulai gemetar sekujur tubuh. Karena kekuatan yang terkandung dalam alam malapetaka ini pada saat ini benar-benar terlalu mengerikan. Bahkan wilayah pedangnya pun tak sanggup menahannya. Ye Guan berusaha keras menahan perasaan tidak nyaman itu seolah-olah tubuhnya akan meledak. Sedikit kebijaksanaan melintas di matanya, dan dia memegang pedang King Xuan di kedua tangan dan menusukkannya ke depan dengan ganas. Ledakan, sinar cahaya pedang tiba-tiba meledak di depannya, lalu menyebar dengan cepat. Dalam sekejap, lautan darah yang tak terbatas itu terkoyak berkeping-keping oleh cahaya pedang yang tak terhitung jumlahnya. Tetapi pada saat ini, jari berwarna merah darah tiba-tiba menerobos lautan darah dan kemudian menyentuh cahaya pedang. Ledakan, lautan darah tempat Ye Guan berada bergetar hebat,
dan lautan darah di sekitarnya tiba-tiba naik setinggi ribuan kaki. Dan domain pedang Ye Guan benar-benar mulai hancur sedikit demi sedikit pada saat ini. Wilayah pedangnya tidak mampu menahan kekuatan jari berdarah ini. Tak jauh dari situ, ekspresi Ye Guan tiba-tiba menjadi ganas. Dia menarik domain pedangnya dan berubah menjadi cahaya pedang untuk menebas jari berdarah itu. Berdengung, dalam sekejap, suara pedang terdengar di seluruh dunia bencana. Cahaya pedang itu hancur, namun muncul kembali dalam sekejap. Hanya dalam beberapa tarikan napas, ratusan ribu cahaya pedang melesat ke arah jari merah darah itu. Cahaya pedang itu melintasi seluruh penghalang. Cahaya pedang menghilang satu demi satu, lalu muncul lagi. Pertarungannya sungguh sengit. Pada saat ini, tidak ada hal yang mengganggu pikiran Ye Guan, dan seiring pertarungan gila itu berlangsung, auranya sendiri juga tumbuh liar, menjadi semakin kuat. Namun, meski begitu, dia tetap tidak bisa melepaskan jari berdarah itu. Sebaliknya, aura jahat di seluruh dunia bencana menjadi semakin kuat. Melihat pemandangan ini, Pei Sisen dan yang lainnya di luar wilayah bencana semuanya terkejut. Harus dikatakan bahwa kali ini mereka sangat terkejut. Mereka tidak menyangka bahwa peradaban kosmik tingkat rendah ini memiliki begitu banyak orang besar. Orang-orang besar ini adalah orang-orang super besar. Belum lagi dalam peradaban semacam ini. Bahkan jika mereka ditempatkan di peradaban kosmik tingkat ke-9, mereka tetaplah orang-orang super besar. Termasuk Ye Guan. Jika Ye Guan ditempatkan di peradaban kosmik tingkat 9 atau di antara generasi muda, dia akan menjadi eksistensi tingkat atas. Sulit dibayangkan bahwa peradaban semacam ini memiliki begitu banyak monster. Seolah teringat sesuatu, Pei Sisen tiba-tiba menoleh untuk melihat ruang dan waktu yang kosong. Pada saat ini, ruang dan waktu yang kosong tidak dapat dilihat lagi. Pei Sisen dan Yin Sisen saling berpandangan. Keduanya memiliki ekspresi serius di mata mereka. Kekuatan Dewa Brahma dan Master Sekte Jing ini benar-benar keterlaluan. Ini sama sekali bukan apa yang seharusnya dimiliki oleh peradaban alam semesta ini. Bahkan dalam peradaban kosmik tingkat 9, mungkin tidak banyak orang kuat di tingkat ini. Yin Sisen tiba-tiba berkata dengan suara yang dalam, "Saya khawatir hanya Tuan yang bisa mengalahkan mereka berdua." Kaisar Dewa Penciptaan, mendengar kata-kata Yin Sisen, mata Pei Sisen tiba-tiba menunjukkan rasa kagum. Di mata mereka, sang guru bagaikan dewa, ledakan. Pada saat ini, ledakan keras tiba-tiba terdengar dari dalam alam bencana. Yin Shishen dan Fan Shishen mengalihkan pandangan mereka dan menoleh untuk melihat ke dalam alam malapetaka. Di alam malapetaka itu, cahaya pedang terus muncul, lalu menghilang, tetapi muncul kembali dalam sekejap. Pada saat ini, Ye Guan memasuki kondisi gila. Tentu saja, dengan bantuan Master Ta, dia masih memiliki sedikit kewarasan. Melihat Ye Guan yang perlahan-lahan terjerumus ke dalam kegilaan total, Pei Sisen dan Yin Sisen sama-sama menunjukkan ketakutan yang dalam di mata mereka. Ye Guan sekarang setidaknya 2 kali lebih kuat dari sebelumnya. Dan sudah berapa lama, peningkatan kekuatan tempur ini tidak normal, dan masih terus meningkat. Ye Guan menatap ke kedalaman alam malapetaka. Aura yang terpancar dari sana beberapa kali lebih kuat dari sebelumnya. Dia tahu bahwa jalan jahat akan segera terintegrasi sepenuhnya. Dia tidak punya banyak waktu lagi. Ye Guan menarik napas dalam-dalam dan berkata, "Tuan Ta, Anda tidak perlu membantu saya menekannya." Xiao Ta bertanya, "Apakah kamu yakin?" Ye Guan mengangguk. Setelah menara kecil itu terdiam beberapa saat, cahaya keemasan di antara kedua alis Ye Guan berangsur-angsur menghilang.
Saat cahaya keemasan itu sepenuhnya menghilang, aura Ye Guan tiba-tiba melonjak lagi. Gila banget, untuk melepaskan kekuatan sejati dari garis keturunan gila, seseorang harus memasuki kegilaan total. Saat Ye Guan benar-benar gila, lautan darah di sekitarnya tiba-tiba mendidih, dan semua orang mundur, tidak berani mendekatinya. Pikiran jahatnya sungguh luar biasa, untuk sesaat, orang luar tidak dapat lagi membedakan siapa sebenarnya si jahat di antara dia dan si jahat. Di tangan Ye Guan, pedang King Xuan telah berubah menjadi merah darah, dengan darah masih menggeliat di atasnya. Tiba-tiba, Ye Guan menghilang dari tempat itu. Dalam sekejap, cahaya pedang mengerikan yang membawa kekuatan darah tak terbatas menggelinding menuju kedalaman alam bencana. Namun pada saat ini, seorang wanita berlumuran darah tiba-tiba berjalan keluar perlahan dari kedalaman alam bencana. Cara yang jahat, Edao menatap pedang yang datang ke arahnya dengan wajah tanpa ekspresi. Dia tiba-tiba mengulurkan jarinya dan mengetuk pelan. Ledakan, cahaya pedang hancur berkeping-keping, dan Ye Guan terkejut dan kembali ke posisi semula. Evil Dao mengangkat tangannya dan menekan dengan lembut. Wah, darah gila di tubuh Ye Guan langsung ditekan di tempat, dan kakinya benar-benar tertekuk dan dia hampir berlutut. Ye Guan memegang pedang King Xuan di kedua tangan dan memegangnya erat-erat di depannya. Tangan kanan Evil Dao tiba-tiba menekan dengan lembut lagi. Patah. Pedang King Xuan berwarna merah darah benar-benar hancur. Pada saat ini, sebuah tangan ramping tiba-tiba memegang tangan Ye Guan. Ledakan, hanya dalam sekejap, tekanan yang menyelimuti Ye Guan menghilang tanpa jejak. Sebuah Chongsam, kepala penuh rambut putih, wajah yang cantik sekali, Tuhan yang sejati. Pada saat ini, di belakang Ye Guan dan Ji Zhen, waktu dan ruang tiba-tiba terbelah, dan sebuah suara perlahan terdengar. Apakah kau benar-benar dewa? Namamu terkenal. Aku di sini untuk bertemu denganmu. Di luar, wajah Pei Sisen dan yang lainnya tiba-tiba berubah ketika mereka melihat pendatang baru itu. Mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Bagaimana mungkin? Bersambung.